Pernahkah kalian bertanya-tanya apa sebenarnya yang mempersatukan kita di tengah keberagaman yang begitu kaya ini? Ya, jawabannya terletak pada 5 sila yang menjadi jantung identitas kita, yaitu Pancasila. Dalam ranah politik, ideologi adalah fondasi. Ia adalah sistem gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai fundamental yang menjadi kompas bagi suatu negara, memandu arah kebijakan dan membentuk cara pandang masyarakatnya. Ideologi inilah yang memberikan makna pada tindakan politik dan juga tujuan dari bernegara. Bagi Indonesia, Pancasila adalah ideologi bangsa. Ini berarti Pancasila bukan sekedar teori, melainkan prinsip-prinsip dasar yang menggerakkan dan membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam diri kita. Ia adalah pelekat yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di seluruh penjuru Nusantara. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka. Ini memungkinkan Pancasila untuk beradaptasi dengan dinamika zaman, menyerap nilai-nilai baru, dan berinteraksi dengan ideologi lain tanpa kehilangan jati dirinya tentunya. Fleksibilitas inilah yang membuat relevan dan kokoh, mampu menjadi fondasi yang stabil di tengah perubahan dunia yang sangat masif ini. Salah satu nilai Pancasila yang paling menonjol dan krusial dalam penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, yang secara eksplisit terkandung dalam nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tentunya bukan sekedar teori, namun telah terbukti sangat efektif dalam sejarah bangsa kita. Salah satu contohnya yaitu dalam Perjanjian Malino. Pada awal tahun 2000-an, beberapa wilayah di Indonesia seperti Poso di Sulawesi Tengah dan Ambon di Maluku dilanda konflik komunal yang hebat. Konflik ini yang sering kali berlatar belakang SARA menyebabkan ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan kerugian materi yang tak terhitung. Situasi saat itu sangat genting dan perpecahan nyaris tidak terelakkan. Pemerintah Indonesia bersama berbagai elemen masyarakat kemudian mengambil langkah proaktif yang berdasarkan sila keempat Pancasila. Pada tanggal 19 Desember 2001, dilangsungkan Perjanjian Malino pertama untuk Poso dan kemudian diikuti oleh Perjanjian Malino II pada tanggal 12 Februari 2002 untuk Ambon. Keduanya dilakukan di Sulawesi Selatan. Ini adalah sebuah upaya musyawarah besar yang melibatkan perwakilan dari berbagai pihak yang bertikai, tokoh agama, tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan juga utamanya pemerintah. Dalam forum musyawarah ini, setiap pihak diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan tuntutan secara terbuka. Prosesnya tentu tidak mudah. Ada ketegangan, perdebatan sengit, dan emosi yang berkecamuk. Namun, berkat kesabaran, dialog yang intens, dan kemampuan tulus untuk saling memahami, serta dibimbing oleh semangat hikmat kebijaksanaan untuk mencapai mufakat, akhirnya tercapai kesepakatan damai. Sila keempat Pancasila memandu proses ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti keputusan diambil berdasarkan akal sehat, pertimbangan matang, dan bukan atas dasar emosi atau kepentingan kelompok semata. Permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa solusi harus dicari melalui dialog, bukan voting yang bisa melahirkan mayoritas dan minoritas. Dalam Perjanjian Malino, nilai-nilai ini mendorong semua pihak untuk menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya, mencari titik temu, dan berkomitmen pada perdamaian. Perjanjian Malino pada akhirnya menghasilkan komitmen konkret untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, memulihkan keamanan dan ketertiban, merekonsiliasi masyarakat yang terpecah belah, dan membangun kembali kehidupan sosial yang harmonis. Ini adalah bukti nyata bagaimana musyawarah sebagai inti dari sila keempat Pancasila mampu menjadi jembatan perdamaian yang kokoh di tengah konflik yang paling memanas sekalipun. Pada dasarnya, memiliki ideologi saja tidak cukup. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi kita dalam kehidupan sehari-hari, di masa kini dan masa depan tentunya. Aktualisasi ini bukan sekedar hafalan, melainkan perwujudan nyata dalam tindakan dan kebijakan. Langkah dan strategi aktualisasi Pancasila perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Adapun beberapa di antaranya yang bisa dilakukan yaitu pendidikan berbasis karakter Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ditanamkan dalam
setiap lingkup pendidikan. Kemudian keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat, di mana pemimpin harus bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya agar bisa diikuti oleh para masyarakat. Kemudian penguatan hukum dan penegakan keadilan. Tentunya hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pemberdayaan komunitas dan literasi digital berbasis Pancasila. Tentunya ini bermaksud untuk mengimbangi kemajuan zaman dan juga perubahan model teknologi yang digunakan pada masa kini. Selain itu juga perlu pengembangan ekonomi berbasis keadilan sosial, di mana ekonomi ini memihak kepada mayoritas masyarakat Indonesia dan tidak merugikan masyarakat, di mana nilai-nilai Pancasila tertanam di dalam faktor ekonomi tersebut. Strategi ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika global dan tantangan domestik, memastikan Pancasila tetap menjadi ideologi yang hidup dan progresif. Pancasila adalah warisan tak ternilai. Ia adalah jiwa politik dan arah perjalanan bangsa kita. Mari kita jaga, amalkan, dan aktualisasikan nilai-nilai luhurnya dalam setiap aspek kehidupan kita, demi Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.